Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang keberlanjutan dan peran standar JRI. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep keberlanjutan dalam praktek bisnis modern, yang kedua, mendeskripsikan peran standar JRI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga adalah menilai pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaporan keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan dalam bisnis? Jadi perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli pada people atau kesejahteraan sosial dan hak tenaga kerja, serta planet atau pelestarian lingkungan. Nah, konsep tadi disebut juga dengan triple bottom line. Nah, konsep triple bottom line ini menjadi strategi untuk menciptakan nilai jangka panjang dan membangun kepercayaan. Mengapa keberlanjutan itu penting? Karena keberlanjutan dapat menjawab tantangan global berkaitan dengan perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta kelangkaan sumber daya. Keberlanjutan juga dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan ketahanan bisnis. Keberlanjutan juga dapat menarik investor dan konsumen yang peduli pada isu ESG. Serta keberlanjutan juga dapat memenuhi regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Terdapat tiga pilar keberlanjutan dalam praktek bisnis. Yang pertama adalah ekonomi. Ini berkaitan dengan efisiensi biaya, inovasi produk, serta diversifikasi usaha. Fokusnya pada pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua adalah sosial, berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, kemudian kesejahteraan karyawan. Nah, ini juga berkaitan dengan program pengembangan masyarakat. Yang ketiga adalah lingkungan, ini berkaitan dengan pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta energi terbarukan. Berkaitan hal tersebut bahwa perusahaan memiliki kebijakan ramah lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular. Kemudian kita mengkaitkan keberlanjutan dengan akuntansi, sehingga terdapat ada istilah akuntansi keberlanjutan. Nah, akuntansi keberlanjutan ini merupakan proses mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sehingga akuntansi keberlanjutan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, berkaitan dengan penerapan ataupun implementasi akuntansi keberlanjutan, yang selanjutnya terdapat di dalamnya ada proses pelaporan keberlanjutan didukung oleh standar pelaporan seperti JRI, kemudian standar yang dikeluarkan oleh SASB, serta standar FRS S1 dan S2 yang dikeluarkan oleh ISSB. Nah, sekarang kita akan mengenal standar Global Reporting Initiative ataupun GRI, di mana pada saat ini standar yang dikeluarkan oleh GRI atau standar GRI ini merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global saat ini ya. Nah, GRI memberikan panduan bagi perusahaan untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari JRI adalah membantu perusahaan yang menyusun laporan yang terstruktur, transparan, dan mudah dipahami. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan standar JRI dalam pelaporan keberlanjutan? Karena standar JRI ini dapat membantu perusahaan menyampaikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan, kemudian meningkatkan kepercayaan investor, konsumen, dan masyarakat. Yang ketiga, memudahkan perbandingan kinerja antar perusahaan. Standar JRI juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, serta mengelola risiko keberlanjutan dan merespon perubahan regulasi global. Kemudian berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan tidak lepas dari peran pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, kenapa demikian? Karena keterlibatan pemangku kepentingan ini merupakan kunci sukses pelaporan keberlanjutan. Pertanyaannya adalah siapa saja pemangku kepentingan di dalam pelaporan keberlanjutan? Yang pertama adalah investor, yang kedua pelanggan, kemudian regulator, komunikasi lokal, komunitas lokal, serta karyawan. Nah, berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan, perusahaan diharapkan dapat melibatkan mereka untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi isu-isu yang paling penting atau yang menjadi topik material bagi perusahaan. Kemudian, dengan keterlibatan dari pemangku kepentingan, perusahaan dapat menyusun laporan yang benar-benar relevan dan kredibel, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan jangka panjang. Nah, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.